Halo sob, selamat datang di After Class Corner. Gue Hafid. Di video ini gue bakal ngebahas gimana caranya bikin stop frame kayak gini di After Effects, Premiere, CapCut, sama DaVinci. Gas langsung tongkrongin sampai kelar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gue sengaja nggak pasang musik di tutorial ini supaya lo bisa milih dengerin tutorial ini pakai musik kesukaan lo atau dengerin tanpa musik juga. Jadi siapin playlist lo. Kalau udah, kita gas. Oke, yang pertama kali harus lo siapin, of course, gambar-gambar yang gue download dari Pexels. Dan gue sengaja cari yang punya lingkaran di tengah. Dan ini gambarnya udah gue urutin, udah gue rename supaya gampang urutinnya. Lalu juga bisa crop dulu di Photoshop, mau posisiin biar semuanya center. Atau lo juga bisa nanti ngelakuinnya di After Effects, Premiere, CapCut, atau DaVinci. Jadi intinya tergantung balik lagi proses mana yang paling menyenangkan buat lo. Nah, jadi di sini gue udah siap After Effects dan gue udah bikin folder-folder juga gitu ya, biar rapi, biar kita enak kerjanya karena ini asetnya lumayan banyak. Jadi gue akan import dulu. Lo bisa import langsung drag foldernya ke dalam After Effects, atau lo juga bisa dari After Effects lo file, import, file, dan lo tinggal cari ada di mana. Tapi gue lebih suka langsung aja drag dari folder yang ada. Nah, gak enak ya kalau misalnya emang filenya urutan di After Effects suka jadi image sequence gitu. Jadi kadang gue suka masukin aja nggak foldernya, tapi gue pilih semua karena si After Effects tuh nggak bisa baca folder. Dia kalau dia folder pasti bakal ngilang. Dan kalau gambar namanya berurutan, dia pasti bakal langsung bikin image sequence. Jadi gue masukin dulu semuanya. Nah, gue akan langsung drag dia ke icon folder supaya jadi folder. Di sini gue bisa tulis PNG atau apapun dan gue bisa taruh di aset, atau kalau gue mau ntar aja bisa juga. Nah, gue sekarang akan bikin composition, new composition atau Ctrl N. Di sini gue bikin 1920, udah bener ya, 1080 kali 1920, jadi dia vertikal 916 dan durasinya gue bikin jadi 315. Oke, karena gue udah pernah bikin jadi gue tahu durasi yang paling enak tuh berapa. Gue di sini pakai 315. Oke, kalau udah, nah gue bisa langsung masukin si PNG tadi ya, satu folder itu langsung ke dalam si timeline-nya. Nanti maka bakal langsung ngurut nih ya, sesuai dengan urutan yang udah kita bikin. Habis itu kita tinggal bisa potong dia. Gue akan bikin dia 3 frame, jadi 1, 2 gue potong di sini, Ctrl Shift D. Di sini gue punya 1, 2, tambahin 1 frame lagi, Ctrl A itu. Nah, di sini gue udah punya 3 frame. Nah, kalau lo mau manual, kalau pakai cara yang biasa lo harus manual nih, geser-geser satu-satu, ya kan? Nah, biar nggak manual gitu, ini gue Ctrl Z semua. Nah, di sini gue pakai Mac. Kalau misalnya ada tulisan komen di sini, berarti itu artinya adalah kontrol yang pakai Windows gitu. Jadi kalau misalnya ada komen, anggap aja itu adalah kontrol. Nah, jadi gue pilih semua, Ctrl A, ya. Klik kanan, terus gue klik keyframe assistant. Di situ ada sequence layer. Nah, sequence layer di sini bakal ngurutin layer lo sesuai dengan panjang si layernya. Kalau tadi kan panjangnya 3 frame, berarti nanti dia akan ngejarakin masing-masing 3 frame. Gue klik OK, nggak usah ada overlap. Kalau overlap nanti akan ada tindian. Kalau gue klik overlap, misalnya overlapnya mau berapa, misalnya 1 frame, gue klik OK. Nah, maka nanti dia akan ada overlap atau akan tindian di frame kedua gitu. Jadi akan kepotong. Nah, kalau misalnya nggak mau, gue bisa Ctrl Z lagi, atau lo bisa pilih bracket tutup untuk naruh semua layernya ke titik awal. Gue klik kanan, keyframe assistant, sequence layer. Nah, ini overlapnya gue matiin, klik OK, maka nanti dia bakal langsung ngurut jadi 3 frame secara berurutan. Kalau gue play, dia jadinya bakal kayak gitu. Oke, that's it, segampang itu. Nah, kalau misalnya lo ngerasa terlalu cepat, lo bisa panjangin semuanya. Gue balikin lagi, misalnya gue tambahin 1 frame jadi 4 frame. Tuh, klik kanan, keyframe assistant, sequence layer, klik OK. Maka dia akan langsung ngurut jadi 4 frame gitu. Gitu, segampang itu. Jadi lo nggak perlu ngatur satu-satu posisinya. Dan ini urutannya tuh bakal sesuai dengan yang mana dulu layer yang lo pilih. Kalau gue pilih dari bawah ke atas, gue klik kanan, keyframe assistant, sequence layer, maka nanti dia akan mulainya dari bawah duluan ke atas. Kalau misalnya gue ngetik kayak random, kalau gue kliknya random kayak gini,
terus gue klik kanan keyframe assistant sequence layer, maka nanti urutannya juga bakal random ngikutin tadi pertama kali kita tuh milihnya di mana. Gitu, jadi yang pertama adalah nomor 5, terus yang kedua itu adalah layer nomor berapa nih, 10 atau 11 gitu dan seterusnya. Jadi tergantung gambar mana dulu yang mau lo susun gitu. Makanya tadi gue udah nyusun sendiri dan gue rename supaya gampang gitu. Jadi gue udah tahu mana yang paling pertama, gambar kedua, gambar tiga dan seterusnya. Kalau misalnya emang lo belum, lo bisa ngatur ulang di sini, lo bisa rearrange si layernya atau tukar-tukar layernya ya, atau gue lebih suka ngurutin dulu, jadi begitu masuk After Effects atau software editing lo tinggal kerja dengan lebih gampang. Jadi gue akan langsung balik ke keyframe assistant, sequence layer, enter, jadi udah kayak gitu. Nah ini sebenarnya kalau lo mau males udah selesai nih kayak gini ya kan. Cuman kalau lo mau lebih lebih lagi, lo bisa tambahin di sini. Gue bakal nambahin movement atau gerakan lagi, nah biar nggak satu-satu gitu ya. Sebenarnya bisa lo atur satu-satu dari sini, cuman capek. Jadi biasanya gue pakai adjustment layer, gue ke layer, new, adjustment layer. Nah di sini gue akan kasih efek, ya gue ke efek and preset, gue cari namanya transform. Di store transform gue taruh ke adjustment layer. Nanti di efek controls gue bisa atur scale-nya sama rotation-nya. Sekarang gue mencet di sini dia bakal muncul keyframe-nya. Dan gue ke paling belakang, di situ scale-nya bisa gue ganti jadi 120 sama rotasinya jadi 16. Maka nanti gambar-gambar di bawahnya itu bakal ikut gitu ya. Nah karena ini gambarnya udah terlanjur gue crop, jadi ada bolong di sini. Tapi kalau misalnya gambarnya aslinya nggak gue crop, itu gue udah punya satu yang udah jadi yang gue nggak crop. Nah ini gambarnya belum gue crop, tapi gue pakai efek yang sama, jadi gambarnya lebih gede daripada si composition-nya. Jadi kalau gue play, dia bakal jadi kayak gitu. Oke, gitu cara bikin di After Effects. Habis ini kita bisa langsung pindah ke Premiere. Nah, di sini gue udah ada Premiere. Gue bikin sequence baru juga, new item, sequence sama kayak tadi. Gue okein dulu aja biasanya. Habis itu gue ke sequence setting. Nah, di sini gue baru atur karena tampilannya gue lebih suka aja di sini daripada dari awal harus ngatur. Lebih simple. 30 frame per second, frame size-nya 1080 dikali 1920. Jadi ini gue samain semuanya. Kalau udah gue klik OK, nah gue udah punya sequence yang sama. Nah karena gue males, biasanya gue lakuin adalah gue copy aja nih semua yang udah ada gitu ya. Ctrl A, Ctrl C, layeran di Premiere, gue Ctrl V, udah deh selesai. Tinggal gue cek gerakannya bener atau enggak. Nah ini ada sedikit keanehan karena kalau gue coba cek si adjustment layernya, gue masukin ke dalam composition. Nah gue bisa lihat tuh dia punya size yang sama tapi ada yang aneh. Nah biasanya yang gue lakuin adalah gue hapus aja nih si transformnya dulu gitu, karena mungkin ada beda di anchor point, position atau yang lain. Jadi gue transformnya gue hapus atau gue reset supaya hilang, dan gue hapus dulu si keyframe-nya. Oke, si videonya make sure juga motionnya gue reset supaya dibalik dari awal. Terus baru gue kasih si keyframe lagi. Yang di depan segitu sama kayak tadi 100, yang di belakangnya scale-nya di 120, rotation-nya jadi 16 sama kayak tadi, kayak di After Effects. Nah problemnya adalah kalau gue pakai adjustment layer di Premiere, layer bawahnya itu juga akan ke crop ngikutin si sizing ukuran ya sama rotation dari si adjustment layer gitu. Jadi akal-akalannya ini bisa gue hapus dulu si adjustment layernya biar balik ke semula. Yang penting gue udah dapat urutannya. Oke, gue bisa taruh folder dulu nih biar rapi si aset gambarnya, adjustment layernya juga. Nah ini gue hapus yang tadi sequence-nya. Gue bisa bikinnya jadi nest atau jadi composition sendiri, dan gue bikin composition baru. Nah yang mana dia akan jadi gabung kayak gitu. Terus ya gue tinggal scale sama rotation. Nah di sini karena dia masih ke crop, karena emang size-nya juga cuma segitu. Nah gue bisa ngelebarin di sini ke sequence setting. Gue tambahin nih lebarnya ya, yang horizontalnya misalnya jadi 2000 gitu. Klik OK. Jadi kalau kita cek di sequence
satunya yang ini adalah nested sequence-nya, itu nanti akan lebih aman. Nah, itu cara malesnya. Cara manualnya adalah kita bisa bikin sequence baru. Di sini gue new sequence. Di sini adalah manual. Tuh. Klik OK. Atau kalau lo males ngatur sequence di sequence setting, udah sama 1920 kali 1080, gue ganti 1080 kali 1920 juga gue ganti sama. Nah kalau lo males, gue hapus aja. Lo cari gambarnya tadi di folder, stop frame export, terus gue masukin aja salah satunya ke icon new item. Jadi nanti sequence bakal ngikutin ukuran gambarnya. Gue tinggal Ctrl O atau ke sequence setting, gue ganti fps jadi 30. Nah, problemnya kalau lihat di sini, kalau gue masukin gambarnya, dia akan panjangnya itu berapa? Hampir 2 second. Yang mana kalau misalnya gue coba masukin semua gambarnya, nah itu masing-masing gambarnya panjangnya itu 2 second. Yang mana kalau gue play bakal lama banget. Dan bakal capek kalau lu misalnya harus satu-satu ngatur per frame gitu kan. Ini 3 frame, terus yang ini juga gue geser 3 frame. Capek cuy. Nah jadi yang gue lakukan biasanya adalah gue atur dulu supaya nanti dia jatuhnya bisa sesuai dengan panjang frame yang kita mau. Gue bisa ke Premiere, Preference, ke General. Nanti di sini lo ke Timeline. Di timeline itu ada tuh Still Image Default Duration. Nah ini yang lo ganti, yang tadinya seconds lo jadiin frames, dan lo bisa ganti jadi 3 frames aja. Gue klik OK, maka nanti kalau gue masukin gambarnya, otomatis panjangnya dia masih 2 second. Kenapa? Karena ini harus gue reset dulu. Gue hapus dulu si stop frame-nya, gue import balik. Ya, terus kalau gue bikin sequence, nanti dia akan otomatis panjangnya cuman 3 frame gitu. Nah jadi gue bisa langsung sekarang masukin si satu foldernya ini, jebret, udah jadi urutan. Kalau gue play dia bakal kayak gitu. Oke. Nah sama kayak tadi, ini si sequence-nya bisa gue nesting. Gue tinggal masukin ke jadi sequence baru, dan gue bisa mainin si scale sama rotationnya sama kayak tadi. Dan kalau misalnya meles tuh, nah ini bisa agak gue gedein dikit karena gambar ini udah gue crop, jadi dia kepotong gitu. Jadi lu bisa mainin deh terus gitu, as easy as that. Bisa 120. Oke, itu cara untuk di Premiere. Oke, berikutnya gue bakal pakai CapCut. Gue akan buka new project. Sama kayak tadi gue akan import, langsung drag aja gitu ya. Terus, nah, gue buka gambarnya. Kalau gue masukin ke timeline, kalau lo cek sama kayak tadi di Premiere, panjangnya dia adalah 3 second. Yang mana bakal jadi lama banget kalau misalnya gue play. Gak jadi stop frame, tapi jadi gambar yang lama banget. Nah jadi sebelum lo masukin ke timeline, lo bisa ke CapCut, setting. Nah di bagian edit, ya lo ke tab edit, situ ada tuh image duration. Nah yang tadinya second lo ganti jadi frame, misalnya 3 frame. Gue klik save. Nah gue tinggal masukin deh semuanya ke dalam CapCut, maka nanti bakal jadi kayak gitu. Nah ini agak nge-lag karena gue nggak tahu CapCut suka nge-lag padahal udah nyalain proxy-nya ya. Nah kalau udah, lo bisa pilih semua, klik kanan, lo jadiin compound clip biar tergabung jadi satu. Nah di situ lo bisa mainin di basic videonya sama kayak tadi, scale sama rotation. Terus lo geser ke paling akhir, baru lo ganti si rotationnya jadi 16,
scale-nya jadi tadi 148 sama kayak di Premiere. Karena ini gambarnya udah crop, jadi gue sizingnya juga agak gue gedein sedikit. Tapi kalau gambar lo belum di crop, lo bisa mainin kayak di After Effects. Oke, jadi kalau gue play, jadi kayak gitu. Lo tinggal cari musik yang menyenangkan dan jadi deh. Segampang itu untuk bikin stop frame di CapCut. Abis ini kita ke DaVinci. Gue buka project baru dan gue langsung ke tab media. Di sini gue akan masukin aset yang tadi, foldernya gitu ya. Langsung aja gue masukin stop frame, dan ini gue masukin ke dalam media pool. Gue ke timeline, terus gue masukin salah satunya. Nah, di sini ada dua hal yang harus gue ganti. Yang pertama adalah si sequence-nya. Gue klik timeline, file, project setting. Di sini gue akan ganti semuanya jadi 1080 dikali 1920, dan frame rate-nya gue ganti jadi 30 fps. Video formatnya HD 1080 30. Oke, kalau udah gue bisa klik save, maka nanti dia akan langsung jadi vertikal. Dan PR kedua adalah sama kayak di Premiere dan CapCut, ini still frame-nya masih 5 second. Jadi gue hapus dulu, dan gue perlu setting ini supaya nanti kalau gue masukin semua gambarnya, dia akan langsung otomatis jadi 3 frame. Gue bisa ke DaVinci Resolve, Preference. Nah, di bagian user, gue klik user, dan bagian editing, lo bisa cek situ ada standard still duration. Ini masih satuannya masih second dan masih 5 second. Gue ganti ke satuannya frames, dan bisa gue ganti jadi 3 frame. Gue save, dan kalau coba gue masukin 1 frame yang tadi, itu sekarang udah jadi 3 frame. Jadi gue bisa langsung masukin semua gambarnya ke dalam timeline, dan gak perlu ngatur satu-satu panjang frame tiap-tiap gambarnya. Jadi kalau gue play, udah langsung stop frame kayak gitu. Tinggal gue mainin si scale sama rotationnya. Caranya gue bisa pilih semua, klik kanan, new compound clip, supaya dia jadi satu. Ini bisa gue namanya di stop frame misalnya. Oke, nah di situ kalau gue ke timeline stop frame di video, basicnya transformnya bisa gue mainin mulai dari keyframe. Gue bisa mainin keyframe-nya mulai dari zoom sama rotation angle. Jadi 1,2 atau 120 satuannya kalau di After Effects. Rotationnya tetap di 0, dan di ending itu gue bikin jadi 1,5 atau 150 satuannya, dan rotation angle-nya bisa gue jadiin minus 16. Oke. Nah, jadi kalau gue play sekarang, kita punya gambar yang sama kayak di CapCut, Premiere, dan After Effects. Gitu, gue tinggal masukin musik yang gue suka, terus ekspor deh. Selesai. Thank you semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa komen kalau lo ada pertanyaan dan segala macam. Kalau lo punya ide tutorial atau lo punya sesuatu yang lo pengen tanyain, jangan lupa komen di bawah. Kalau emang menarik, itu pasti gue bakal bikinin tutorialnya. Jadi tongkrongin terus After Class Corner. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di tutorial dan video berikutnya.